Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini pula, kita senantiasa membasahi lisan kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya rasa syukur, insyaallah segala nikmat akan Allah tambah. Dan apabila kita kufur, maka ingatlah azab Allah itu sungguh sangat pedih. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah, suri tauladan yang baik untuk semua umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang peradaban Islam, tentu akan berbicara suatu peradaban yang sangat besar. Lantas pertanyaannya, saat kita membaca sejarah, menengok sejarah tentang kebesaran peradaban Islam yang telah lampau dan berkaca kepada Islam di masa sekarang, sungguh sangat jauh bedanya. Lantas kita sebagai orang yang mengaku umatnya Rasulullah, hambanya Allah, mengaku bertauhid kepada Allah, lantas apa yang bisa kita perbuat agar Islam ini kembali kepada masa jayanya? Tentu ada beberapa hal yang bisa membangun atau membangkitkan peradaban Islam kembali kepada kejayaannya. Salah satunya ialah dengan memperhatikan pendidikan dalam keluarga. Karena sesungguhnya memperhatikan keluarga itu memperhatikan peradaban. Karena peradaban itu tidak akan terbentuk kecuali dari 3 fondasi. Fondasi yang pertama ialah membentuk keluarga yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mendidik keluarga kita, istri, anak-anak kita dengan landasan agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah mendirikan pendidikan yang berkurikulum tepat, bukan hanya menggenjar profit atau penghasilan untuk menambah pundi-pundi pemilik sekolah atau pemilik yayasan. Maka kurikulum atau pendidikan yang tepat yang berlandaskan dengan agama itu adalah salah satu fondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban. Yang ketiga yaitu membangun ulama yang dekat dengan umat, ulama yang lurus, ulama yang benar-benar mengatakan kebenaran itu benar, mengatakan kesalahan, mengatakan kejahatan itu memang salah. Ulama yang tegas dalam menegakkan agama Islam ini di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebaliknya, untuk menghancurkan peradaban, untuk menghancurkan umat, maka cukup hancurkan 3 fondasi tersebut. Hancurkan fondasi, hancurkan keluarga, hancurkan pendidikan, hancurkan ulama, maka pasti peradaban itu akan porak-poranda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyenang hati kami, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Saat keluarga itu dibangun di atas landasan Islam, maka akan terbentuklah generasi-generasi qurratu a'yun, sehingga mereka bisa menjadi lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat ke-6. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari inilah yang akhirnya kita memahami betapa pentingnya persoalan keluarga dalam kehidupan kita, ketika dia menjadi salah satu komponen penting bagaimana membangun peradaban di dalam kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua jangan hanya mempercayakan pendidikan, karakter, akhlak anak-anak kita hanya kepada sekolah, hanya kepada pendidikan yang jamnya sudah dibatasi, tanpa kita evaluasi, tanpa kita kontrol. Kita tidak tahu setelah pulang sekolah mereka pergi dengan siapa, pergi kemana, jalan dengan siapa. Maka dari itu, pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting. Saat keluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang benar-benar diharapkan oleh agama Islam ini, keluarga yang benar-benar berdiri dari landasan Islam, maka insyaallah dari keluarga-keluarga maka akan terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saat sudah terbentuk masyarakat Islam, maka insyaallah peradaban pun akan pelan-pelan menuju kepada kejayaannya. Dan untuk para ibu-ibu sekalian, kalau ingin berkontribusi pada agama Allah ini, terutama dalam membangun peradaban, terutama dalam membentuk kader-kader umat Islam yang akan datang, caranya sungguh sangat simpel. Ibu-ibu cukup didik anaknya dengan baik, didik anaknya dengan betul-betul dengan landasan agama Allah. Pastikan dia berada di track, di jalan yang Allah ridhoi. Ketika dia dewasa dengan potensinya dirinya masing-masing, maka itu sudah termasuk memberikan kontribusi dalam agama Allah. Maka bisa kita ambil 3 sudut penting dalam membangun peradaban, yaitu dari rumah, yang kedua ke sekolahan, yang ketiga ke masjid, yang di mana di sana ada para ulama. Maka 3 sudut atau 3 tempat ini harus kita fokuskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terlepas dari 3 tempat ini. Benar-benar kita carikan tempat yang terbaik. Kita jadikan rumah kita rumah yang terbaik. Kondisi rumah, kondisi keluarga yang benar-benar baik. Sekolah yang benar-benar bisa mendukung anak-anak kita berkembang dan benar-benar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita carikan guru yang terbaik. Kita carikan ustadz yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga benar-benar dia memahami agama Islam ini dengan lurus dan dia bisa menjadi kader-kader umat ini di masa akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, sekali lagi kami sampaikan, saat kita ingin membangun peradaban yang besar, jangan terlalu jauh berpikir. Maka kita harus memulainya dari diri kita dulu, terus kepada istri dan anak-anak kita, sehingga benar-benar keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sehingga terbentuklah generasi-generasi qurratu a'yun, sehingga insyaallah akan tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan insyaallah kejayaan umat Islam, peradaban Islam akan kembali
kepada masa jaya-jayanya seperti pada zaman dahulu di masa Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.